Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabilah Mahendra dengan NIM 21105422020. Saya akan membahas materi tentang regresi logistik, analisis regresi logistik. Pengertian regresi logistik adalah suatu model matematik yang digunakan untuk mempelajari hubungan satu atau beberapa variabel independen dengan satu variabel dependen yang bersifat dikotomi atau binari. Variabel binari adalah variabel yang hanya memiliki dua nilai, sakit atau sehat, tidak merokok atau merokok, untung atau tidak untung, dan lain-lain. Variabel independen atau prediktor sebaiknya kategorik karena agar memudahkan menginterpretasikan hasil analisisnya. Bila variabel prediktor 3 kategori atau lebih, maka dibuat 2 kategori. Caranya dummy variabel dan kategori ulang sesuai logika biologi. Selanjutnya ada macam-macam regresi logistik. Yang pertama adalah regresi logistik sederhana, yaitu untuk mempelajari hubungan antara satu variabel prediktor dengan satu variabel dikotomus, dependen dikotomus. Yang kedua, yaitu regresi logistik ganda atau multiple regression logistik, yaitu untuk mempelajari hubungan antara beberapa variabel prediktor dengan satu variabel dependen dikotomus. Selanjutnya adalah model persamaan logistik. Bisa teman-teman lihat ada variabel in the equation dengan kolom sebanyak itu, dan ada beberapa penjelasan di dalamnya. Bisa teman-teman lihat dan teman-teman baca. Aku akan jelasin sedikit. Nilai koefisien masing-masing variabel dari gambar di atas atau di samping terletak pada kolom B, sedangkan penjelasan nilai odds ratio dari masing-masing variabel adalah pada kolom XP atau B. Jika kita menggunakan regresi logistik untuk membuat persamaan dan menginterpretasikan peluang pada responden lain, maka pembahasan kita akan berkutat pada kolom B. Bisa dilihat kolom B, teman-teman. Untuk membuat persamaan, jika kita akan membahas faktor yang mempengaruhi variabel secara parsial, maka kita akan membahas kolom odds ratio atau XPB. Selanjutnya adalah persamaan regresi logistik, adalah ln atau log n buka kurung P per 1 dikurang P tutup kurung sama dengan B0 ditambah B1 X atau E buka kurung B0 ditambah B1 X sama dengan P per 1 kurang P tutup kurung. B0 merupakan konstanta, B1 merupakan koefisien masing-masing variabel. Nilai P atau peluang atau Y sama dengan 1 dapat dicari dengan persamaan P sama dengan E buka kurung B0 tambah B1X tutup kurung per buka kurung 1 tambah E buka kurung B0 tambah B1X. Persamaan tersebut dapat kita gunakan untuk menghitung peluang responden yang memiliki nilai variabel yang sudah ditetapkan dalam persamaan. Hasil akhir nilai P berkisar antara 0 sampai 1. Selanjutnya kita akan membahas tentang tahapan proses regresi logistik. Yang pertama yaitu proses regresi logistik dimulai dengan klik analysis regression atau binary logistik. Teman-teman boleh buka SPSS-nya atau boleh download dulu SPSS-nya agar teman-teman bisa tidak keliru, agar teman-teman bisa membuat proses demi proses dengan benar dan baik. Oke, kita lanjut. Kemudian, isikan nilai kolom dependen dengan variabel Y dan kolom covariate dengan variabel independen. Kita bisa menggunakan bermacam-macam metode untuk mengeliminasi variabel dan memperoleh persamaan yang paling baik untuk menginterpretasikan penelitian kita. Pada presentasi ini, kita akan pilih metode enter saja. Klik OK. Bisa
dilihat gambarnya dan teman-teman bisa juga mencobanya di rumah. Selanjutnya adalah interpretasi output. Interpretasi output SPSS ini dimulai dengan melihat goodness of fit. Persamaan model regresi logistik apakah telah memenuhi syarat untuk menginterpretasikan nilai Y ataukah belum. Beberapa syarat yang harus diperhatikan dalam goodness of fit regresi logistik adalah omnibus test and R-squared. Bisa teman-teman lihat itu adalah hasil akhir dari kalau kita sudah menginterpretasikannya lewat SPSS. Jadi penjelasannya adalah nilai signifikan omnibus test harus berada di bawah 0,05 jika kita menggunakan taraf kepercayaan 95%. Omnibus test dengan jumlah variabel independen sebanyak X menghasilkan nilai signifikasi yang lebih rendah dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari X variabel independen secara simultan mempengaruhi variabel dependen. Kemudian nilai Naegeli-Kerke R-square merupakan nilai R-square pada regresi linier. Variabel independen mampu menjelaskan 86% variabel dependen yang terlihat dari nilai square Naegeli-Kerke sebesar 0,86. Sedangkan 14% lainnya dapat dijelaskan oleh faktor lain di luar variabel independen dalam persamaan hasil regresi logistik. Selanjutnya ada Hosmer dan Lemshow test. Hosmer dan Lemshow test ini berbeda dengan omnibus test. Nilai Hosmer dan Lemshow test justru dikatakan baik jika nilai signifikannya besar dari 0,05. Nilai Hosmer tersebut lebih besar dibandingkan alfa sama dengan 0,05, artinya diterima HO, yakni model regresi logistik mampu menjelaskan data atau tidak terdapat perbedaan antara model dan nilai observasinya. Hal ini menunjukkan bahwa persamaan logistik dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan variabel dependen dan variabel dependen. Selanjutnya adalah signifikan tiap variabel. Ketiga indikator tersebut merupakan goodness of fit. Apakah model tersebut cukup baik untuk menginterpretasikan hubungan variabel independen dan variabel dependen. Selanjutnya kita harus menilai variabel secara individu. Mana yang mempengaruhi variabel dependen dengan cara melihat nilai signifikasi masing-masing variabel. Variabel dikatakan signifikan mempengaruhi variabel independen jika nilai signifikannya kecil dari 0,05. Interpretasi nilai odds ratio. Pada gambar pertama terlihat bahwa SPS menyediakan range peluang atau nilai odds ratio dari batas bawah lower hingga batas atas atau upper. Artinya bahwa interpretasi setiap variabel bisa dilakukan dengan menambahkan range peluang tersebut. Contohnya, variabel luas. Petani yang memiliki luas sawah lebih luas memiliki peluang untuk menilai Y sama dengan 1 sebesar 3.267 hingga 176.130 kali dibandingkan petani yang memiliki luas lahan lebih sempit. Gunakan variabel yang signifikan tersebut untuk membahas secara mendetail dengan menambahkan penjelasan deskripsi, argumen, dan daftar pustaka yang kuat sehingga analisis kita bisa diterima oleh pembaca. Nilai odds ratio inilah inti dari pembahasan kita jika bertujuan untuk melakukan perbedaan karakteristik dua kelompok atau analisis faktor yang mempengaruhi. Selanjutnya adalah membuat persamaan. Persamaan diperlukan apabila kita selanjutnya ingin membahas atau meramal suatu peluang di mana kondisi-kondisi variabel telah kita peroleh. Contoh simpelnya adalah
penentuan layak atau tidak seseorang mendapatkan kredit pinjaman, atau memprediksi peluang keberhasilan suatu program apabila memiliki kondisi yang mirip dengan variabel yang ada di persamaan tersebut. Cara membuat persamaannya adalah hasil interpretasi nilai logistic regression B0 min 4,2, B1 nya 2,3. Variabel independen yang diproses adalah IP semester 1 mahasiswa dengan variabel dependennya 0, berarti lulusnya lebih atau sama dengan 4 tahun. Nilai 1 berarti lulus kurang dari 4 tahun. Jika IP semester 1 seorang mahasiswa adalah 3, maka berapa peluang mahasiswa tersebut untuk lulus kurang dari 4 tahun? Kita tentukan persamaannya, yakni P sama dengan E B0 tambah B1X dibagi 1 ditambah E B0 tambah B1X. P sama dengan E min 4,2 ditambah 2,3 dikali 3 dibagi 1 ditambah E min 4,2 ditambah 2,3 dikali 3 sama dengan 0,94. Peluang mahasiswa tersebut untuk lulus kurang dari 4 tahun adalah 0,94%. Dengan cara yang sama, mahasiswa yang memiliki IP semester 1 sama dengan 2 memiliki peluang lulus kurang dari 4 tahun sebesar 0,59%. Sekianlah hasil dari presentasi saya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.